Saya itu dari dulu punya pemikiran sebuah konsep kenegaraan atau kebangsaan yang kuat sekali. Saudara, krisis terbesar di Indonesia ini itu bukan krisis ekonomi. Krisis terbesar di Indonesia ini adalah krisis kebangsaan. Kita harus tahu itu. Apa artinya krisis kebangsaan? Apalagi setelah peristiwa 98, Mei 98, bangsa kita terpuruk sekali. Krisis kebangsaan adalah begini. Kita harus mengakui kalau kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, kita ke Singapura, kita ke Manila. Oke, Manila kita tinggalkan dulu. Singapura dan Kuala Lumpur saja. Saudara, kita itu sakit hati melihat negara sendiri. Di Kuala Lumpur, di Singapura, kita kalau ke sana melihat orang lalu lalang, rasa aman betul. Bangsa apa saja, kulit berwarna apa saja. Nah, di negara kita ini, turis saja nggak aman. Termasuk kita sebagai bangsa yang lahir di negeri sendiri, itu rasa tidak aman. Kita harus lihat bukti nyata ini. Di Singapura ada berapa warna kulit? Di Kuala Lumpur ada berapa warna kulit? Mereka itu walaupun bukan asli pribumi istilah Malaysia, tapi mereka itu bangga jadi bangsa Malaysia. Mereka bangga jadi bangsa Singapura. Kita lihat fakta di negara kita sendiri. Nah, ini yang saya pikirkan dari dulu. Maka itu kenapa saya mendirikan sekolah gratis. Karena seharusnya negara ini sekolah, berobat itu nggak perlu bayar. Karena kekayaan alamnya itu luar biasa. Betul tidak? Tidak ada negara di dunia ini bukan sombong tapi ini fakta. Tidak ada negara di dunia ini yang alamnya, sumber daya alamnya itu sekaya Indonesia itu tidak ada. Kalau sampai sekolah aja begitu susah. Periode yang lalu kita lihat pemerintah kita menyatakan pendidikan gratis di negeri ini. Ternyata yang gratis cuma SPP-nya. Gratis SPP-nya ternyata sumbangannya malah banyak. Nah, ternyata gratisnya itu malah berat. Karena sumbangan itu, bayangkan, kita baru selesai 2 hari yang lalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita peringati dengan angka yang cukup hebat, 81 tahun. Nah, saya ingin semua kita yang di ruangan ini, warna kulit kita apapun juga, tolong dengarkan dengan serius ini. 81 tahun yang lalu, itu berarti 17 tahun sebelum kemerdekaan. Karena itu 28 Oktober 1928. Nah, bayangkan, tahun 1928 ada anak-anak muda itu yang punya cita-cita yang begitu real bahwa suatu hari Indonesia akan merdeka, bangsa ini akan merdeka. Karena waktu itu belum ada negara namanya Indonesia. Bayangkan 17 tahun sebelum kemerdekaan. Itu kalau nggak orang gila nggak mungkin. Nah, dalam sumpah mereka, ini yang kita harus tahu sebagai bangsa Indonesia. Dan saya ingin semua kita sebagai bangsa Indonesia menyadari akan hal ini. Dalam sumpah mereka, saudara, beda loh, bukan janji. Mereka itu bersumpah. Kalau bersumpah itu maknanya lebih dalam daripada janji. Nah, dalam sumpah mereka, ketika Indonesia itu belum apa-apa, belum ada orang yang pernah mimpi akan merdeka, belum ada. Bangsa ini, bangsa kita masih sangat tertekan dan terjajah. Sumpah mereka itu luar biasa. Kami putra-putri Indonesia bersumpah, bukan berjanji, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Dan itu nggak main-main arti sumpah itu. Nah, akhir-akhir ini saya akan berkata terus terang supaya kita semuanya tahu. Ini yang menyebabkan krisis kebangsaan terjadi di negeri kita. Dengarkan. Krisis kebangsaan yang terjadi di negeri kita itu karena ada sekelompok bangsa Indonesia yang ingin mengkhianati sumpahnya sendiri. Dengan apa pengkhianatan itu terjadi? Maka itu kalau pelangi Indonesia ini ada, saya percaya ini akan jadi jawaban buat bangsa ini. Apa pengkhianatan itu? Dengar. Karena ada sekelompok orang di bangsa ini merubah sumpah itu dengan menambahkan satu sumpah, beragama satu. Dengarkan ini baik-baik. Ketika ada kelompok-kelompok tertentu ingin membuat satu agama di negara ini, di sini pecahnya bangsa ini. Maka itu tolong semua saudara, di semua bidang, khususnya di jalur-jalur khusus, sampaikan kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk berhati-hati dengan sumpah palsu, dan itu pengkhianat bangsa ini. Kalau sampai bangsa ini mengkhianati sumpahnya sendiri, lalu menyatakan beragama satu, celaka betul. Nah, itu sebabnya kita berkumpul di sini tidak mengatasnamakan satu kelompok, tapi kita mengatasnamakan bangsa Indonesia.
Saya bersama istri, bersama tim kami mendirikan sekolah gratis di Papua. Itu karena konsep kapan Indonesia itu adalah Indonesia. Maka itu tolong yang punya jalur ya kepada yang berwenang, yang berkeputusan. Sudah seharusnya di negara ini itu tidak ditanyakan dua hal, agamamu apa dan sukumu apa. Selama kita masih mengkotak-kotakkan kita sebagai agama dan kita nggak bisa melihat sebagai bangsa manusia Indonesia, lalu kita pisah-pisah dengan suku-suku, akan hancur negara ini. Nah, kalau hari ini saya lihat yang hadir di sini sebagian besar adalah kita berkulit kuning, bermata sipit. Kita tunjukkan kepada bangsa ini, sekalipun kita sebagai warga negara kelas 2 di negara ini, kita bersyukur dengan mantan Presiden Gus Dur berani menekankan hal itu, kita bersyukur. Tapi mari kita tunjukkan dalam wadah ini bahwa kita ada di bumi ini. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Saudara ingat, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia, satu saja, tidak semua, satu. Ini luar biasa. Ketika kita mau dilahirkan, Tuhan tidak pernah memberi kita kesempatan untuk milih kamu mau lahir jadi bangsa apa. Betul tidak? Nah, kalau kelahiran kita itu hak mutlak Tuhan, maka celakalah dan terkutuklah manusia yang membeda-bedakan warna kulit dan kebangsaannya. Celaka orang itu dan terkutuk. Karena kita nggak pernah bisa milih harus jadi bangsa apa, betul tidak? Nah, kalau kita dilahirkan di Indonesia dengan macam-macam warna kulit ini, kalau Malaysia bisa, Singapura bisa, kenapa kita tidak? Sehingga merasa aman. Maka itu ayo kita berkiprah istilahnya. Ya, kita buat sesuatu untuk bangsa ini. Kita tunjukkan untuk bangsa ini. Kita sebagai orang Indonesia, apapun warna kulit kita, kita nggak pernah milih. Tuhan yang memilihkan untuk kita ada di satu bangsa, di satu warna kulit. Maka itu kita tidak boleh diskriminasi. Maka itu kalau Indonesia ini ingin aman, seharusnya yang berwenang harus menghapuskan kolom agama. Yang penting takut Tuhan. Yang kedua, jangan tanya suku apa. Begitu kalau kita ketemu orang, kita mau nolong orang, jangan sekali-kali tanya agamanya apa orang itu. Jangan sekali-kali tanya dia suku apa. Kalau kita mau nolong orang, ayo kita nolong orang. Saya akan akhiri dengan konsep pemikiran, kita hidup cuma sekali. Dalam sekali kita hidup ini, apa yang kita bisa buat? Ya, apa yang kita bisa buat? Di dalam bahasa Inggris ada satu kata yang sampai hari ini saya sulit mencarinya dalam bahasa Indonesia, legacy. Ya, saudara cari kata legacy. Kata ini sangat hebat. Saudara, terjemahan dalam kamus bahasa Indonesia, legacy disebut warisan. Ternyata tidak. Legacy itu bukan warisan. Legacy itu adalah sebuah konsep pemikiran gereja. Karena negara yang pertama menggunakan ini kata dari bahasa Inggris legacy, itu yang menekankan betul itu konsep dari kebenaran. Artinya begini, kita ini bisa mati. Ya, kalau istilah dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau kita suatu hari nanti mati, entah umur berapa kita ini, apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Saya akan sebut dua nama. Satu Bapak Nobel, ya, orang Swedia. Nanti tanggal 10 November ini akan ada hadiah itu diberikan secara umum. Itu sudah terjadi 100 tahun lebih hadiah itu. Nah, ketika Pak Nobel ini masih hidup, dia itu seorang ahli kimia yang hebat. Secara kekayaan dia sangat berhasil. Dia kaya sekali. Nah, waktu dia sebelum meninggal, dia meninggalkan sebuah wasiat, sebuah surat wasiat, bahwa kekayaannya tidak dipakai untuk keturunannya, keluarganya, tidak, tapi untuk dunia. Legacy yang ditinggalkan Pak Nobel adalah hadiah Nobel, Nobel Prize. Itu karena namanya. Dan kita tahu setiap tahun ada sekian puluh orang. Dan sudah 100 tahun. Kalau nggak salah tahun ini 106 tahun, 105 tahun. Hadiah itu sudah diberikan. Bayangkan, sekian puluh orang setiap tahun. Yang kedua, karena nanti tanggal 4, 2 orang anak kami akan masuk. Pak Ciputra di Indonesia. Saudara, sudah berapa waktu terakhir ini Pak Ciputra mempunyai sekolah entrepreneur, ya, dan bayarnya cukup mahal. Sekolah itu 3 bulan. Kalau saudara dengar yang terakhir ini, petinju Chris John diminta oleh Pak Ciputra. Nah, dia itu mencari orang-orang muda yang hebat di negara ini untuk masuk ke sekolahnya dia. Ya, sekolah menjadi punya jiwa wira swasta atau usahawan. Dan mahal. Sekolahnya ini 3 bulan, itu bayarnya 30 juta, sudah. Dan kami bersyukur, dari bulan Agustus yang lalu, kami diberi kesempatan dari Papua. Kirimkan 2 orang, dapat gratis. Tapi persyaratannya,
Pulang dari sekolah ini, mereka harus bisa mendidik orang lain lagi untuk punya hati seperti itu. Nah, kenapa Pak Ciputra mikir itu? Dia sadar dari kecil dia keluarga yang miskin. Dia itu kelas 4 SD itu umur 12 tahun. Ya, cukup tua. Karena dia baru punya kesempatan sekolah seperti itu. Ketika dia lulus ITB, dia merasa bahwa hidupnya itu betul-betul karena Tuhan. Nah, ringkas cerita, dia jadi orang hebat. Nah, sampai hari ini Pak Ci sudah bergerak luar biasa di negeri ini. Nah, dia ingin tinggalkan legasinya sebelum dia meninggal nanti, yaitu mendidik anak-anak muda Indonesia punya jiwa wira swasta, punya jiwa entrepreneur seperti yang dia miliki. Hebat sekali. Nah, sekarang apa yang saudara pikirkan selama hidup ini? Apa yang saudara dapatkan? Kalau suatu hari kita meninggal, saudara meninggalkan apa di bumi ini? Mungkin pola pemikiran paling sederhana begini. Ya, termasuk anak-anak yang masih muda. Jangan pikir kalau kalian berumur 20, 30, oh matinya masih jauh. Maaf kalau saya berkata itu, semua kita harus selalu siap itu. Begini konsepnya. Suatu hari nanti kalau aku mati, kira-kira orang akan menulis kalimat apa di batu nisan? Ngerti kata itu? Nah, itulah legacy. Kalau suatu hari aku mati nanti, orang nulis apa di batu nisan? Nah, saya sadar saya bisa mati. Kami fokuskan kepada anak-anak Papua yang luar biasa untuk mereka jadi orang-orang hebat. Nah, itu pemikiran. Saya itu dari dulu punya pemikiran sebuah konsep kenegaraan atau kebangsaan yang kuat sekali. Saudara, krisis terbesar di Indonesia ini itu bukan krisis ekonomi. Krisis terbesar di Indonesia ini adalah krisis kebangsaan. Kita harus tahu itu. Apa artinya krisis kebangsaan? Apalagi setelah peristiwa 98, Mei 98.